1435551 dari kelas 4N Prodi PGSD mata kuliah kepramukaan. Di sini saya akan membahas tentang prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Disimak. Prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Pengertiannya, yang pertama yaitu prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan merupakan ciri khas yang membedakan kepramukaan dari pendidikan lain. Dan pengertian yang kedua yaitu PDK atau MK merupakan dua unsur proses pendidikan terpadu yang harus diterapkan dalam setiap kegiatan. Dan pengertian yang ketiga, PDK dan MK dilaksanakan sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, situasi, kondisi, peserta didik dan masyarakat. Prinsip dasar kepramukaan. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah, air, sesama hidup dan alam seisinya. Dan yang ketiga, peduli terhadap diri pribadinya. Dan yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Prinsip dasar kepramukaan berfungsi: 1. Norma hidup seorang anggota gerakan pramuka. Yang kedua, landasan kode etik gerakan pramuka. Dan yang ketiga, pedoman dan arah pembinaan kaum muda anggota gerakan pramuka. Yang keempat, landasan gerakan dan kegiatan gerakan pramuka mencapai sasaran dan tujuannya. Landasan dasar kepramukaan sebagai norma hidup seorang anggota gerakan pramuka ditanamkan dan tumbuh kembangkan melalui proses penghayatan oleh dan untuk diri pribadinya. Bagi peserta didik, dibantu oleh pembina sehingga pelaksanaan dan pengamalannya dilakukan dengan penuh kesadaran, kemandirian, kepedulian, tanggung jawab, dan keterkaitan moral. Pendidikan dasar kepramukaan perlu ditanamkan pada peserta didik secara efektif dan efisien melalui kegiatan yang memotivasi peserta didik untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi bagian dari cara hidup peserta didik. Prinsip dasar kepramukaan bukan diajarkan, bukan juga diinstruksikan, tetapi dididikkan untuk menjadi peserta didik sebagai manusia iman dan takwa. Nah, ini merupakan bagian dari metode kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan cara belajar progresif melalui yang pertama yaitu pengamalan kode kehormatan, dan yang kedua belajar sambil melakukan, 3. Sistem berkelompok, yang keempat kegiatan yang menantang dan mengikat serta mengandung pendidik yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik, dan yang kelima kegiatan di alam terbuka, dan keenam sistem tanda percakapan, dan yang ketujuh sistem satuan terpisah untuk putra dan putri, dan yang ke-8 kiasan dasar. Nah, dalam pelaksanaan antara PDK dan MK harus dilaksanakan secara terpadu, tidak boleh dipisahkan, keduanya berjalan seimbang, saling melengkapi. Nah, bahkan ada 5 unsur terpadu. Yang pertama, prinsip dasar kepramukaan, dan yang kedua, metode kepramukaan, dan yang ketiga, kode kehormatan pramuka, yang keempat, moto gerakan pramuka, dan kelima, kiasan dasar kepramukaan. Nah, itulah tadi penjelasan dari PPT saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.